Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Farida Malia. Dan saat ini kami sedang berada di depan Makam Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah. Sapa Jateng kali ini akan bahas terkait dengan wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Anda pasti penasaran sejarahnya bagaimana dengan yang ada di Makam Sunan Muria Kudus ini. Berikut liputannya. Inilah masjid yang berdiri kokoh di atas puncak Gunung Muria yang menjadi jejak syiar Islam yang dilakukan oleh salah satu dari 9 wali atau yang dikenal dengan Wali Songo. Masjid Raden Umar Said atau Masjid Sunan Muria ini terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Jejak ajaran Raden Umar Said di wilayah Gunung Muria berawal dari pendirian Masjid Sunan Muria. Pertama, Sunan Muria ini tidak asli dari sini, tapi beliau datang ke sini itu membawa kerbau. Ada yang mengatakan sapi, tapi kebanyakan itu membawa kerbau. Kerbau berhenti di Petoko, namanya Petoko, bukan Petaka, Petoko, suatu daerah sekitar 6 km dari sini. Beliau mengumpulkan material untuk membangun masjid, tapi ternyata kerbau itu masih berjalan lagi sampai ke sini. Ini kerbau merumput di sini, mana area yang untuk merumput kerbau ini luasnya kira-kira 19.777 meter aslinya. Setelah ada pengurangan jalan dan sebagainya, sekitar 17.000 lebih meter. Dan beliau mendirikan masjid di sini, bermukim di sini. Nah, ini puncak Gunung Muria yang kita duduki ini adalah puncaknya Gunung Muria. Kalau keseluruhan pegunungan Muria, yang gunung-gunung yang lain puncaknya itu ada Argopiloso, Argo Jembangan, ada Gunung Ringgit dan sebagainya. Itu untuk Muria ya masjid ini. Ya, kira beliau mendirikan masjid di sini. Ini waktu itu beliau memperjuangkan agama Islam, pusatnya di sini, masjidnya di sini, dan konon masjid itu dulu bagus sekali. Masjid itu bagus sekali, tapi beliau merasa risih karena mendapatkan pujian dari teman-teman para wali dan yang lain. Akhirnya masjid itu dibakar. Masjid itu dibakar. Kemudian membangun lagi. Yang pertama itu dibakar, kemudian membangun lagi yang sederhana untuk menghindari pujian dari orang lain. Untuk menghindari ria itu. Akhirnya bermukim di sini sampai wafatnya beliau dimakamkan di sini. Untuk posisi masjid juga masih seperti ini, hanya serambi itu yang agak berubah sedikit. Kemudian untuk fisiknya sudah beberapa direnovasi karena tuntutan misalnya rapuh dan sebagainya. Yang masih utuh tidak pernah artinya tidak tersentuh pengimaman ini masih ori. Nah, itu pun masih yang keluar kan ada keluar sedikit, itu diratakan yang belakang sehingga ini agak berkurang panjangnya. Berarti awalnya memang panjang. Sedikit, kira-kira 15 cm lah dari dalam ini menjorok keluar sedikit saja. Itu ini masih utuh seperti sekarang. Apanya? Bangunan ini seperti ini. Ini orang-orang sini membahasakan umpak itu untuk ganjal soko guru, untuk soko ini. Tapi dulunya ini dulunya asli satu dan tidak diukir. Ini diukir kira-kira tahun 85 atau 86 itu diukir. Kebetulan yang ukir orang Bali. Jadi kalau saya pernah mendengar bahwa umpak ini dibawa dari Bali, itu sepengetahuan saya enggak. Ini diukir tenaganya itu orang Bali. Tenaganya orang Bali, umpaknya asli sini. Itu yang saya tahu begitu. Kalau untuk yang masjid ya, mustokonya juga masih asli. Yang di atas sana tutup kubahnya itu masih asli. Nah, untuk pesan-pesan seperti yang Anda tanyakan tadi, ada filosofi apa, pengimaman terutama
Pengimaman ini kan menjoroknya kan ke dalam, bukan keluar. Penjenengan tidak ke sana-sana. Kalau pengimaman masjid itu kan keluar, bukan ke dalam seperti ini. Bukan ke dalam. Ini kan iya, keluar ke sana kan. Kalau ini ke dalam ke sini. Ini ada keluar kira-kira tadi 15 cm atau katakanlah 1/5 dari utuhnya pengimaman. Ini memang ada pesan konon kaumnya Mbah Sunan Muria itu hendaknya itu mengutamakan kerohanian, mengutamakan akhirat. Tapi kita hidup di dunia sudah barang tentu tidak bisa lepas dari dunia. Maka ada yang masih keluar, yang keluar sedikit, yang ke dalam lebih banyak. Kita lebih introspeksi, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Yaitu ini seperti yang Anda tanyakan tadi. Kemudian ada beberapa ornamen dan sebagainya. Ini ada tulisan yang bunder itu, ini loh. Ini juga wiridnya Sunan Muria, konon sudah saya tashehkan ke satu Mbah Kiai Haji Ilyas Mansur, yang kedua Mbah Habib Lutfi. Ini konon beliau mengatakan ini wiridnya Sunan Muria itu. Kemudian ini gambar-gambar pola-pola dan sebagainya itu ada yang mengatakan asli. Itu bunga Wijaya Kusuma, kembang Wijaya Kusuma yang ada di ini loh, gambar ini loh, kiranya itu loh, konon begitu. Metode dakwah yang digunakan Sunan Muria dengan cara yang bijaksana dan membaur bersama masyarakat menjadi lebih berkesan. Kompleks makam Sunan Muria merupakan salah satu living monumen yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dalam kompleks makam Sunan Muria, selain makam juga terdapat bangunan masjid yang juga masuk dalam cagar budaya nasional. Ya saudara, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pihak pengelola makam Sunan Muria Kudus, dan kita akan simak lagi lebih lengkap terkait dengan kondisi yang ada di makam Sunan Muria Kudus ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi kita sudah mengetahui sejarah yang ada di makam Sunan Muria ini, kita akan melihat lebih jelas tradisi-tradisi yang ada di wisata religi yang ada di Jawa Tengah, baik di Demak maupun di Kudus. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dan masih dilestarikan hingga saat ini. Seperti halnya yang ada di Demak, Jawa Tengah, di mana diadakan penjamasan pusaka dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, secara penjamasan pusaka peninggalan yang Kanjeng Sunan Kalijogo ini memang sudah dilaksanakan sejak dulu, sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Yang dijamas itu antara lain kageman, jadi semacam pakaian Kanjeng Sunan Kalijaga yang namanya Ongtokusumo, dan satu lagi keris Kiai Cerobo, yaitu dijamas oleh sesepuh dengan minyak, yang minyaknya itu memang khusus dibuat untuk itu. Kenapa harus pakai minyak itu? Ya karena leluhur kita memang mewariskan seperti itu. Pertama, minyak itu sumbernya dari minyak dari kelapa, dan kelapa murni yang diambil dari pohon kelapa yang tua 7 butir, dan kelapa itu menghadap ke timur dan tidak boleh menyentuh tanah, diturun ke bawah. Ya. Dan minyak itu dibuat oleh ibu-ibu. Kalau dulu memang banyak, mungkin sekarang hanya 3 orang. Ibu-ibu yang sudah menopause.
dan janda. Sebelum mereka buat minyak itu, minyak kelentik lah ya, minyak hasil itu, mereka puasa 3 hari. Setelah itu minyak itu dicampur dengan minyak-minyak yang lain. Ada minyak cendana, ada cendana, gaharu, apa segala macam lah. Ya cukup mahal minyak-minyak yang itu, yang karena belinya juga di tempat tertentu dan kita pesan di Surabaya. Setelah itu minyak itu kita wiridkan, kita doakan bersama. Kalau kita biasanya, kalau kita bawa ke Sunan Bonang minyak ini, ziarah ke Sunan Ampel, ziarah ke Sunan Giri, terus sampai sini nanti itu dicampur, minyak dicampur. Nah, minyak itu untuk penjamasan. Bekas penjamasannya tangan sesepuh itulah yang dimasukkan dalam botol-botol kecil sampai dengan 1.000 sampai 3.000 botol. Biasanya dapat 10 liter itu, sekitar 10 liter. Nah, tradisi ini yang yang tidak ada di Indonesia. Proses pembuatannya, pelaksanaannya. Kalau dulu kan cerita leluhur itu minyak itu dibuat oleh 40 ibu-ibu dari bunga monopos dan dari bunga 40 macam bunga. Jadi semacam disuling, masing-masing hanya dapat ya sedikit sekali. Dulu begitu, tapi sekarang karena sulit untuk itu, kita pakai 3 ibu-ibu dan harus puasa. Sebelum buat itu mereka puasa. Ya seperti itu. Karena kita mengharapkan apa? Ya bukan karena apa? Ya kesakralan itu bukan itu, tapi ini hanya tradisi. Ya. Tradisi kita merawat peninggalan warisan yang di leluhur yang bisa kali jaga. Jadi nggak ada maksud apa-apa, nggak ada ini. Jadi memang dari unsur agama nggak ada itu, tapi ini tradisi kebudayaan yang kita kerjakan. Nah kalau dulu kan dari mulai pandembahan itu nggak ada upacara adat, mereka laksanakan sendiri setiap habis sholat Idul Adha. Tapi sejak tahun 74 ya, nah kita adakan itu arak-arakan di gerebek besar lah, gerebek besar. Ya itu oleh pemerintah, tapi puncak gerebek besar itu ya setelah sholat Idul Adha, penjamasan pusaka itu. Jadi gitu. Tradisi. Kalau dibilang itu memang sakral, ya saya rasakan memang sakral. Terasa sama saya bahwa itu memang sakral. Sementara itu di Masjid Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Namun demikian ada bulan-bulan tertentu yang banyak didatangi peziarah. Selain itu juga ada peringatan Haul Sunan Muria yang disambut antusias oleh masyarakat. Untuk mingguan itu hari Sabtu Minggu, Ahad, Sabtu Ahad. Untuk mingguan, untuk bulanan itu 35 hari sekali, itu Kamis Legi Jumat Pahing. Untuk tahunan itu bulan Muharram, bulan Suro, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Maulud. Di bulan 4 ini yang sudah hampir pasti rame. Terutama Muharram ini kalau perlu bulan Muharram ini karena tanggal 15 Muharram itu haulnya Sunan Muria. Haulnya Sunan Muria tanggal 15 Muharram ini juga ada acara-acara mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 itu ada acara. Ya kita mengadakan khataman Al-Quran, santunan yatim piatu, ada memberikan kalau orang Jawa itu nyogat, memberi hidangan kepada para peziarah sebatas kemampuan kami. Artinya kita biasanya menyembelih kerbau itu sekitar 10 sampai 15 lah. Itu kita bagikan, harus sudah habis ya sudah kita bagikan, terutama kepada tetangga-tetangga, kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh dan pada para pendatang peziarah itu kita bagikan. Dari pengelola. Nah, acara intinya itu ganti luhur
salin luwur. Karena makam kan ada luwurnya itu loh. Luwur itu ya kalau di sini bahasanya luwur, tapi semacam korden dan sebagainya itu ada mori, kelambu ya. Kelambu itu kita ganti setiap tanggal 15 Muharram. Puncak acaranya mengganti kelambu itu. Bahasa setempatnya salin luwur. Ini kemudian kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban itu hampir lebih dari 90% masyarakat Colo itu jarah sini. Ini masyarakat sekitar Colo dan sekitarnya. Gitu. Jadi bulan Sya'ban misalnya ramai. Dan perlu ini yang saya juga salut sekali, dan itu masyarakat Colo, apalagi mereka Muslim, non Muslim aja kalau mau punya hajat, khitanan, nikahan dan sebagainya itu pasti ziarah ke sini. Ya ada sini setiap hari ada petugas sekitar 15 orang. Ini kita untuk manajemen ya, kita kerjasama dengan pemerintah desa, kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan para pedagang, kerjasama dengan ojek. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri, tapi kita ada kerjasama. Seperti ojek itu ada 2 kelompok, untuk kelompok malam dan kelompok siang. Jumlahnya lebih dari 400 unit. Ini kita kerjasama dengan mereka. Jadi kalau ada perbaikan jalan, ada hal-hal yang perlu ditangani bersama, kita tangani bersama-sama. Sudah barang tentu itu pasti. Ini sudah pasti. Ini kami aja membuat pengumuman di depan pintu masuk itu. Berdoa mohon hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan berdoa intinya jangan minta kepada Mbah Sunan Muria. Dan kami juga kebetulan punya kesempatan untuk berbicara di di jamiah yasin, di masyarakat dan sebagainya. Kita juga memberi pengetahuan itu. Jangan minta kepada Mbah Sunan Muria. Ini begini ya, terima kasih. Jadi ini ya, Mbah Sunan Muria kan ada di sini. Ini orang hidup, bahkan makhluk hidup itu kan pasti butuh air. Ya, butuh air. Nah, beliau punya tempat wudhu sendang. Dulu konon katanya itu di Laren. Kira-kira 6 kilo ada ya, 6 kilometeran dari sini. Tapi karena kesaktian beliau punya pembantu yang namanya itu Nyai Ageng Mas. Itu disuruh atau ditugasi untuk memindahkan tempat wudhunya beliau yang dari Laren tadi itu dipindah, tapi sebelum subuh ya subuh belum sampai ke sini. Jadi masih kira-kira 500 meter dari sini sudah ada kalau orang dulu kan ada ayam berkokok. Ayam berkokok itu rasanya berhenti di situ. Namanya Sendang Rejoso. Nah, Sendang Rejoso itu sampai tahun 80-an lah itu kalau untuk satu keluarga itu air mungkin Anda juga bisa uang di puncak gunung kan ada mata air, kok ada mata air gitu loh. Itu satu-satunya mata air itu. Setiap tradisi memiliki arti dan makna tersendiri. Tradisi yang baik akan terus dilestarikan oleh generasi berikutnya. Setiap perjalanan waktu memiliki sejarahnya sendiri yang berkesan untuk dikenang. Ya saudara, itu tadi adalah sejumlah tradisi yang ada dalam wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Pastinya Anda penasaran sebenarnya apa lagi yang ada di wisata religi Jawa Tengah ini? Kita akan kupas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi kita sudah melihat wisata religi yang ada di Jawa Tengah baik sejarah maupun tradisinya, saat ini saya akan mengajak Anda melihat UMKM maupun souvenir-souvenir yang ada di tempat wisata religi di Jawa Tengah.
Berkunjung ke suatu tempat, utamanya ke tempat wisata, tentunya tak lengkap jika tidak membawa oleh-oleh atau buah tangan sebagai kenang-kenangan. Seperti di tempat wisata religi yang kami kunjungi saat ini di Kompleks Masjid dan Makam Sunan Muria Kudus, Jawa Tengah. Di sini juga terdapat sejumlah pedagang yang menjajakan dagangannya, seperti gelang, kalung, tongkat, dan pernak-pernik lainnya yang menjadi ciri khas dari Kompleks Makam Sunan Muria Kudus. Selain pernak-pernik gelang, kalung, tasbih, dan lainnya, ada juga yang paling unik dan yang paling dicari jika berkunjung ke kawasan Muria Kudus, Jawa Tengah, yaitu buah parijoto. Ya, tanaman ini menjadi incaran banyak orang karena manfaat dan kandungannya yang luar biasa. Buah parijoto sering dimanfaatkan sebagai obat herbal karena kaya akan antioksidan. Antioksidan yang terkandung di dalam buah ini juga digadang-gadang mempunyai efek sebagai anti radang, anti kanker, dan antibakteri. Selain itu juga dipercaya mempercepat penyembuhan sariawan, menjaga daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesuburan, mencegah pertumbuhan sel kanker, dan masih banyak lagi. Namun ada juga mitos yang tersebar di kalangan masyarakat sekitar, yaitu buah parijoto ini jika dikonsumsi oleh wanita yang hamil muda bisa membuat bayi yang dilahirkan jika laki-laki berparas rupawan dan jika perempuan berparas cantik jelita. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, saudara, itu tadi adalah rangkuman dalam program Sapa Jateng Wisata Religi yang ada di Jawa Tengah. Semoga informasi yang kami berikan bisa memberikan Anda inspirasi. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.